Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami sayangi, ini generasi muda ya, jamaah masjid Al-Mukhlisin ya, yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah di malam hari yang penuh rahmat ini. Kita sama-sama untuk melaksanakan tazkirah dalam rangka memotivasi diri di dalam kehidupan ini agar kita tidak pernah putus asa ya dalam menghadapi gelombang kehidupan yang datang silih berganti. Karenanya kita tidak boleh merasa cukup apa yang sudah kita dapatkan, karena utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu itu dari buaya sampai ke liang lahat. Dalam bahasa kerennya, student today, later tomorrow. Kalau hari ini adalah generasi muda, karena banyak pelajar nih, saya lebih artinya atau pelajar. Tapi kalian nanti adalah pemimpin hari besok. Pemimpin hari besok. Karena kami seperti Kandar, Anwar Rasid, lain-lain ini bapak-bapak kita, saudara kita, kami ini seberataan sudah di atas umur 70 ya, 70-an lah, di atas umur 60. Saya sendiri sudah persis September ini 70 tahun. Nah, kemudian ada pertanyaan, mengapa umat Islam itu masih terbelakang? Kita ini ketinggalan tuh. Kenapa? Oleh karena itu almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan berpikiran agar generasi muda ke depan itu berpendidikan, ya punya pengetahuan. Memang Al-Quran sendiri menegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, artinya nasib kita. Ya, tentu kita ini anak baik juga, kita tuh miskin, mudah-mudahan kalau berpendidikan itu mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karenanya Allah menegaskan hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga kalian sendiri
yang merubah nasibmu itu. Memang pernah diceritakan sebagai ilustrasi aja ya. Ada seorang pemuda laki-laki minta izin kepada gurunya. Guru, nah dalam bahasa tasawufnya mursyid, hanya guru, izinkan ulun ingin pergi berniaga jauh. Kan Nabi sendiri kan dari Mekah sampai ke Syria ya, Sam dulu itu berniaga. Mohon doa restunya. Nah, kalau seorang muda yang baik itu biasanya datang kepada gurunya. Guru, ulun sudah lulus di sini, ulun hendak kuliah di mana misalnya. Tadi saya menghadiri pertemuan panti asuhan ya 30 panti ya. Juga yang dari Kristen dari satu panti. Itu pemerintah memberikan beasiswa kepada anak panti asuhan, anak panti tapi anak yatim piatu, anak yatim bukan orang tidak mampu untuk kuliah, ditanggung gitu. Tapi kita juga dulu 6 tahun yang lalu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu memberikan kesempatan kepada anak yatim, ya tentu yang prestasinya baik Pak, untuk kuliah di kedokteran gratis. Tapi anak yatim Pak, untuk anak yatim sudah 6 angkatan. Cuma kada boleh Pak setelah lulus lalu begawi di pemerintah, kada boleh itu. Jadi setelah lulus lalu mengabdi di rumah sakit, klinik Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Karena kita punya rumah sakit seluruh Indonesia ini 109 rumah sakit. Kalau ditambah dengan klinik ya 178 klinik. Nah, kemudian anak muda ini di dalam perjalanannya Bemantakaya berhenti di suatu bukit di gunung gitu. Lalu pada saat dia berhenti di gunung itu melihat seekor burung yang patah alatnya. Nah, mungkin Sufyan bisa membayangkan kalau sudah patah alat apa itu, kan tidak bisa terbang lagi. Karena tidak bisa terbang lagi, kayak apa makan? Pasti akan menghadapi kematian. Namun waktu dia sedang merenung, anak muda itu sedang merenung, melihat burung yang patah alarnya itu, sayapnya itu, tiba-tiba ada burung terbang, burungnya terbang, 1 ekor burung, lalu mendekati burung yang sedang mendapat musibah itu, burung yang terbang. Apa yang dilakukannya? Lalu yang dilakukannya, dari mulutnya itu, paruhnya itu mengeluarkan makanan. Pasti oleh karena itu orang tua kita dulu, kalau kita hidup itu jangan sampai pada bulu burung mencari rezeki. Artinya kita apa saja kan dalam Islam itu kan minimal bangun subuh itu sembahyang subuh dulu, salat subuh. Kalau bisa berjamaah ya, karena berjamaah itu banyak sekali hikmah dan pahalanya luar biasa.
Nah, jemaah sekalian, melihat burung yang sudah memberi makan kepada burung yang mendapat musibah itu tadi, lalu dia beranggapan burung yang patah alalkin ada rezeki. Jadi ujarnya, aku pun kayaknya dapat juga rezeki. Karena Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kata Allah, apa-apa yang melata di muka bumi ini itu pasti Allah sediakan rezekinya. Jadi biar anak muda itu tadi, berarti aku ini sudah disediakan rezeki, tidak perlu lagi aku ini berniaga. Akhirnya dia pulang hanya 3 hari dalam perjalanan tadi, musafir untuk mencari rezeki itu. Bulik. Setelah bulik itu datang kepada gurunya. Guru, ulun sudah bulik dari perjalanan musafir atau untuk berdagang itu. Jemaah sekalian, lalu dia menceritakan, kepada gurunya apa yang dia lihat. Diceritakannya melihat burung yang patah alalnya atau sayapnya. Dia pun ternyata ada burung yang sehat, kuat, terbang membawa makanan untuk burung yang dapat musibah. Gurunya ini senyum aja melihat murid yang demikian nih. Senyum aja gurunya melihat murid yang demikian ini. Kalau dulu ya saya di kampung ya dulu, anut tuhai ya, kami orang Sungai kan, ada usah di sekolah. Kenapa? Kayak ujar sidin banyak aja orang pintar sudah. Yang jadi camat banyak aja, pembakal banyak, pegawai guru banyak, ada usah di sekolahnya. Cuma dulu ada om saya itu sekolahnya di Bangil. Jadi sekolahnya di Bangil, dulu di pesantren Bangil itu, yang asal Bandung. Sore-sore duduk kami di pinggir jalan toh. Duduk pinggir jalan. Dulu kan di kampung itu kan ada bangku lah. Asal duduk itu sore-sore. Ya, anak menunggu salat lah. Mungkin jam 5:30 atau jam 6 untuk mau tujuh salat maghrib. Lalu Sidin bercerita, Den ya, saya ini kan Jainal Abidin, Tahmat ngaran saya Jainal Abidin. Apa Om? Ujar Sidin, ikam tahu bedanya orang yang berilmu pengetahuan dengan orang yang tidak berilmu pengetahuan. Mana aku paham, kan aku masih remaja, tapi sudah sekolah kelas 1 PGA waktu itu. Kata Davi paham benar. Ujar Sidin, coba kita lihat tuh, orang itu ya bisa lah membaca doa minimal atau membaca Quran. Nah, seperti kali kita tadi bagus sekali bacaannya. Dengan orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, kata beliau, kalau dia bisa membaca Al-Quran, kalau sarwan tuh pada takutan duduk di parak tawing halak kan hanya. Tawing halak apa? Kalau orang itu tidak bisa membaca Al-Quran, ini duduk kita di higa-higa lawak gitu, jauh kan. Jauh itu. Takut kan dulu tuh kan kalau mengaji itu putar ya. Berputar gilir satu ya, gitu. Nah itu Jasidin kalau ada pengetahuan. Kalau bisa baca doa Jasidin, baca beliau ya minimal
biasanya jarang kan disediakan tuan rumah sepiring tuh lauk pauknya tuh. Cuma kita jadi ustad jangan lupa disediakan 2 piring lalu mengambil kedua piringnya, itu artinya tidak berakhlak. Yang beliau itu sama aja, cuma kita harus jaga kepribadian atau akhlak. Tahulah si Sidin tukang kawah itu, Sidin beri contoh tuh, pengawahan tuh. Wah ini jarang Pak, orang mengawah itu jarang. Itu apa yang dimakannya di sini terlebih dahulu. Nah, mungkin bapak-bapak yang usianya sudah lanjut yang tahu pengawahan itu tahu itu. Apa yang dimakannya? Karak. Pengawahan itu karak aja. Dimakannya dulu. Karena kan nasinya itu dikaut kan, di kawah itu, dikaut kan, diantar di bagian pengumpulan itu. Tapi pernah juga di kampung juga ya, Sidin tuh kai itu kada bisa mengaji itu bisa juga, cuma ya kada tapi lancar lah mengaji gue, ibu mengajinya kada lancar itu. Lalu sampai giliran sini kai pian mengaji bisa juga, oh bisa itu sudah. Ini kan Quran tadi kan mau keliling baca. Hanya Sidin no jangan ambil kapinggang ini lah. Kapinggang. Kayaknya kares. Asal apa kayak? Asal penunjuknya aja sih. Itu di hulu sungai tapi di Banjar kan ada Pak. Di hulu sungai. Nah Sidin dong. Pak menunjuk. Nah panjang bagian Sidin. Handap kak. Salah kan? Ada nawaninya menagur gitu. Siapa yang menagur? Kares penunjuk. Nah. Jadi ilmu itu sangat penting sekali. Karena tadi dikatakan bahwa mengapa umat Islam itu ketinggalan. Pernah ya diceritakan itu ada seorang ulama Syekh Muhammad Basyuni Imran. Beliau ini tinggal di Sambas, di Kalimantan lagi, Sambas. Pada tahun 1928, ini saya catat itu di dalam buku itu. Nah, ada seorang ulama yaitu ahli filsafat itu Al-Amir Syakib Al-Arsalan melalui Ustadz Syekh Muhammad Rashid Ridha dalam menjalani itu menanyakan mengapa umat Islam itu ketinggalan. Jadi dijawab beliau dalam menjawab limadza ta'akhkharal muslimuna wa limadza taqaddama ghairuhum. Mengapa kaum muslimin itu mundur terbelakang dan mengapa selain itu kaum non muslim itu maju. Lalu dijawab oleh Syekh ini tadi oleh Rashid Ridha itu ada 4. Pertama yaitu jahlun itu bodoh. Yang kedua jumudun. Jumud itu ya jumud banar ya, ketinggalan ya. Nah, ketinggalan pola pikir itu. Orang jumud itu ketinggalan pola pikir. Yang ketiga juhudun. Juhud itu artinya orang yang ingkar terhadap kebenaran. Sudah tahu dia ini sudah abang ini, istilahnya kan buruk kan? Kadang pasang silinder saja. Itu termasuk apa disebut dengan juhud ya. Juhud banar ini ya. Nah,
Yang keempat, jubunun, itu pengecut, penakut itu. Yang pertama ya kita bahas pertama tentang jadwal. Adapun ciri-ciri orang yang bodoh itu ditulis dalam Rabitah Alam Islami 19 9 bulan Desember 1987. Yu'riful jahilu sitti hisalin. Ciri-ciri orang yang bodoh itu ada 6. Yang pertama, bila marah ngaur. Kata jelas itu marah aja. Nah, itu bodoh itu. Wal kalamu fil ghairi naf'in. Bilingnya bepandir itu kada bermanfaat. Tidak bermanfaat. Wal atiyatu fil ghairi mawdu'iha. Bila memberi sesuatu itu bahwa tidak pada tempatnya itu. Wal ifsya'us syarri, gemar menyebarkan rahasia. Nah, kita tuh jaga rahasia. Rahasia, apalagi kalau suami istri nanti kalau sudah kawin itu dijaga, itu jangan dikisah-kisahkan dan orang kalau ada persoalan-persoalan. Seterusnya, orang selalu bergantung terhadap orang lain. Nah, kalau kita berpendidikan ini insya Allah ada bergantung kepada orang lain. Kita selalu membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan kehidupan baik. Kita memohon kepada Allah. Wa qina adzabannar, dan juga nanti artinya yang dijauhkan daripada azab api neraka. Nah, jemaah sekalian, kebodohan dengan ciri-ciri yang demikian itu membunuh semangat berpikir. Orang pada mau berpikir, ada saja berpikir macam banyak aja orang pintar. Tapi kalau anak-anak kita, remaja-remaja kita, generasi muda kita suka berpikir, insya Allah dia itu akan maju. Tapi jangan pun berpikir yang salah ya, berpikir untuk kemajuan. Agar apa? Agar kita jangan menjadi orang yang fakir. Ya apakah jangan malu bekerja itu, jangan malu itu. Kita apa yang sudah lagi pengetahuan sudah ada. Yang komputer, tentu dia mengembangkan ilmu komputernya. Apa yang bisa audio visual kan benar. Nah, bisa aja itu berpraktik, ada orang pengantin ya dan lain-lain. Kembangkan itu. Karena kenapa Islam Nabi menakutkan orang-orang itu menjadi fakir? Karena Nabi bersabda kadal fakru ayakunal kufra. Karena kefakiran itu mendekati kepada kekafiran. Saya tahun 2000 ya ada kegiatan di Jogja ya. Ada kegiatan di Jogja. Itu satu RT di daerah Sleman itu, di daerah satu RT sekitar 30 orang, itu 22 orang menjadi pindah agama itu karena kefakiran. Oleh karena itu, jemaah sekalian, dalam kehidupan yang akan datang, kita harus rajin berpikir. Ya, yang bisa bikin koin, bikin aja ya.
Yang bisa bikin mukena, itu ibu-ibu biasanya tuh bikin mukena dan lain-lain. Jilbab, yang tentu semuanya itu kita jangan malu. Tadi insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik. Jemaah sekalian, oleh karena itu generasi muda kita itu diharapkan mempunyai iman yang kuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan anfusakum wa ahlikum nara, dan keluarga kamu dari api neraka. Iman yang kuat itu diceritakan kan waktu Umar bin Khattab bertemu dengan seorang pemuda. Pemuda itu pengembala yang mengembalakan kambing. Kemudian oleh Umar bin Khattab, kada tahu kok pemuda itu bahwa itu khalifah, kada tahu itu khalifah. Lalu dia artinya senang melihat kambingnya tuh gemuk-gemuk. Lalu Umar bin Khattab nih hendak menukar seekor kambing yang digembalakan itu. Jadi apa yang terjadi? Ujar Umar bin Khattab, "Tuan ikam kada tahu juga adanya ulun ini. Saya ini hanya sebagai pengembala menerima upah." Nah, ini menanamkan kejujuran tuh. Jadi maaf ya, di mana saja kita bekerja nanti atau sudah bekerja, itu jaga kejujuran. Seperti anak muda ini tadi, Jadi anak muda itu tidak mau menjual kambing itu walaupun dipadahkan oleh Umar bahwa itu kambing itu pada akhirnya dimakan oleh serigala. Apa jawabnya? Fa innallah. Di mana Allah? Di mana Allah? Maka setiap kita ini kan dijaga oleh malaikat rakib dan atid. Jadi kiri kanan kita ini dijaga oleh malaikat rakib dan atid. Malaikat yang menulis kebaikan dan malaikat yang menulis kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Itu pun iman itu. Kita harus percaya kepada malaikat. Karenanya Hasan al-Basri itu mengatakan kebaikan itu merupakan cahaya dalam kalbu. Jadi kalau orang berbuat baik itu karena ada dorongan di hatinya ini, sinar kebenaran itu ada di dalam hati. Tapi kalau sinar kebenaran itu sudah hilang, naudzubillah min dzalik, di dalam Al-Qur'an itu kalau kita berbuat jahat itu bagikan sebuah titik hitam. Maka titik hitam itu bertambah semakin banyak, lalu kita semakin gelap keimanan kita. Nah, itu yang dikhawatirkan. Apa yang disebutkan bahwa orang-orang itu menjadi murtad atau kafir. Jadi jahlun itu yang pertama. Yang kedua, umat Islam itu harus berbadan kuat, sehat gitu. Kita ini harus kuat dan sehat. Kalau kada kuat sehat ya makin berperang. Musuh-musuh kita setiap saat gitu mengintai kita ya. Sebelum G30 PKI itu ada latihan atau training pelajar Islam Indonesia. Wah, itu diserang itu oleh orang-orang komunis waktu itu. Nah, kalau kita kada sehat, ya apa melawan mereka. Tapi kalau kita sehat, kurang sehat kan? Apalagi sudah belajar tapak suci. Ada enggak nih pelajar yang belajar tapak suci? Pokoknya silat lah.
untuk membela diri. Di dalam hadis dikatakan al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'mini da'ifi. Kata Rasulullah, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan dicintai Allah. Jadi kalau kita kuat itu sehat lahir dan batin, itu lebih baik dan dicintai Allah. Minal mu'mini da'ifi, daripada seorang mukmin yang lemah. Karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menyuruh kita berdoa, Allahumma inni da'ifun faqawwinni. Ya Allah, hamba ini lemah, kuatkan Pak. Hanya meminta itu kepada Allah. Ini ada doa ini, Allahumma inni da'ifun faqawwinni wa inni dzalilun fa'izani. Dan hamba ini jelek, artinya kada bagus tuh, muliakan Pak. Bahasa kita fa'izani ini muliakan, itu doa kita demikian. Wa inni faqirun farzuqni. Dan hamba ini fakir, miskin itu, farzuqni. Ya Allah, berikanlah rezeki. Rezeki itu kan ada duit aja Pak, termasuk kesehatan. Itu kesehatan, kesempatan, dapat ilmu, dapat kesempatan bekerja. Nah, kalau latihan dapat istri yang salehah. Nah, itu kan itu rezeki juga. Kemudian suami tentu juga ingin mendapatkan suami yang saleh, yang baik gitu. Bertanggung jawab toh dunia akhirat gitu. Nah, jangan kena apa namanya setelah kawin lalu ada bertanggung jawab gitu. Nah, itu termasuk bukan yang saleh. Kemudian di dalam doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Ya Allah, jauhkanlah hamba ini dari kelemahan. Itu termasuk lemah semangat juang. Kemudian semangat bekerja tadi. Seperti anak muda tadi itu lemah itu. Setelah melihat burung yang tadi burung yang patah sayapnya, lalu dia mengatakan katanya, wah ada aja rezekiku ini, sudah boleh kita kada jadi berusaha. Nah itu lemah itu, semangat, lemah itu. Al-Kasali wal jubni, kita berlindung kepada Allah dari rasa takut dalam menegakkan kebenaran. Jangan takut kita kalau menegakkan kebenaran itu. Ya Allah, hamba berlindung wal bukhli ini kikir toh. Ya Allah, hamba berlindung dari sikap kikir. Kikir itu bukan hanya uang, termasuk pikiran, tenaga. Oleh karena itu kalau kita yang muda itu, maaf ya, di organisasi itu biasanya kalau yang muda itu harus di depan gitu. Jadi kalau yang tua-tua itu memberikan semangat. Walhammi, kita berlindung kepada Allah dari kesedihan. Jadi kalau sedih itu jangan selalu berkelanjutan. Termasuk itu kalau kebetulan dalam sekolah, dalam pendidikan kita itu artinya tidak berhasil dengan bagus, jangan sedih kita. Tentu kita harus menambah semangat lagi itu, bersemangat lagi belajar lebih baik lagi. Oleh karena itu nama Ibnu Hajar itu Bapak Batu itu, anak batu ya, itu anak batu itu.
Sidin itu belajar, artinya dengan sungguh-sungguh sudah belajar, tapi ilmunya kadang meringkit, kadang masuk di otaknya. Lalu masuklah beliau itu ke dalam sebuah gua. Dan di dalam gua itu, lalu beliau itu melihat titisan-titisan air. Nah, tek di batu yang keras itu, nah, titisan-titisan air. Ternyata batu itu berlubang. Nah, itu memberikan semangat dan inspirasi kepada Ibnu Hajar, anak batu itu. Jadi ujar beliau, batu yang keras pun kalau dititiki berulang-ulang dia akan berlubang. Berarti aku nih kalau belajar itu sekali membaca ada merikit, baca lagi, ada merikit lagi, baca lagi, baca terus. Nah, ya kalau rakyat, kalau di penghafal Al-Quran lah, kalau penghafal Al-Quran itu bukan sekali membaca, bisa berpuluh-puluh kali itu membacanya. Jadi jamaah sekalian, terutama dulu anak-anak muda kita, jadi jangan putus asa kalau kita ternyata bahwa pada suatu saat kita belum berhasil sebagaimana yang kita inginkan. Nah, jemaah sekalian, oleh karena itu yang berikutnya, setiap anak atau generasi muda itu dihendaki dalam Islam itu terampil, cakap ya. Nanti kalau jadi pegawai itulah, kalau diangkat jadi pejabat itu malah bahwa si A namanya Husni ya, Husni diangkat menjadi kepala apa itu dipandang mampu dan cakap ya, dalam surat keputusan itu cakap ya. Untuk membuat kita jadi cakap, tentu kita harus berlatih mulai sekarang. Lagi muda ini harus berlatih terus, cakap kan. Nah, nanti kalau kita diberhentikan bisa Pak, karena dipandang tidak cakap ya hasil keputusannya itu. Nah, cakap ya. Mengapa? Karena di dalam hadis Bukhari diterangkan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Apabila sesuatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hancur nanti. Yang diangkat kepala sekolah misalnya, itu dalam surat keputusannya dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Itu tadi. Jadi setiap urusan hendaknya dipercayakan kepada ahlinya. Nah, ahli komputer, nah, sekarang di kantor-kantor yang komputer itu alhamdulillah banyak dipakai. Kemarin itu ada tim seorang dokter dari Universitas Veteran Yogyakarta. Saya bilang, kenapa Anda nih membawa orang ini dengan narasumbernya? Lalu dijawab oleh beliau itu, oleh sang dokter itu, Pak Jaina, dia ini ahli komputer. Wah, hebatlah. Yang kedua itu, janganlah sekali-kali suatu urusan diberikan kepada bukan yang ahlinya. Yang ketiga yaitu mendidik umat agar punya keahlian. Nabi itu dengan hadis ini supaya umat kita punya keahlian. Ada kan yang ahli memanah. Nah, kemarin Pak Profesor Doktor Ridhani Pak dia nomor satu dari beberapa instansi, nomor satu memanah itu. Jadi dapat itu di wilayah itu, ganal pialanya itu. Jadi piala apa yang besar? Ambil Ridhani nomor satu memanah aja. Nah, memanah aja itu. Nah, jemaah sekalian,
Oleh karena itu tadi yang ketiga, kita itu dididik agar menjadi terampil dan cekatan. Jadi kalau guru menyuruh mau ulang-ulang kita ini itu jangan emosi kita. Bahwa guru itu sayang kepada kita agar kita menjadi orang yang terampil dan punya keahlian atau cekatan. Kemudian untuk mengatasi tadi kelemahan umat Islam itu yang keempat, itu harus banyak punya ilmu itu. Jangan komputer aja. Kalau bisa seperti dokter Paujannya yang jantung itu. Nah, itu kan mungkin 30 juz sudah hafal. Dulu waktu kawin itu 20 juz hafal. Ini lama sudah kawin sudah punya anak dan lantai. Jadi berilmu yang banyak. Yang dimana dalam Al-Quran yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu, yaitu orang-orang yang mempunyai ilmu itu beberapa derajat. Jadi iman dan ilmu. Jadi iman dulu nomor 1. Jadi perkuat iman, diangkat kita itu insya Allah beberapa derajat. Nah jemaah sekalian, kira-kira itu 4 poin ini yang penting. Tadi pertama adalah bahwa mempunyai iman yang kuat. Jadi kita jaga iman kita masing-masing, karena iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yang kedua itu berbadan kuat dan sehat. Jadi kalau ada olahraga apa sudah bekerjalah, insya Allah kuat dan sehat. Yang ketiga, agar menjadikan kita itu terampil dan cekatan bidang ekonomi. Nah tentu dia nanti menjadi seorang ekonom yang bagus. Nah, yang keempat itu kita disuruh itu banyak mempunyai ilmu. Insya Allah jemaah sekalian, kita seberataan diberikan Allah kemudahan dalam menghadapi kehidupan yang sekarang dan akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.